Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini kita akan membahas tentang andragogi, pendidikan untuk orang dewasa. Banyak orang dewasa yang belajar ternyata gagal, dan banyak guru, banyak pelatih yang merasakan gagal ketika mendidik orang dewasa. Dan itu akan kita kupas kali ini dengan konsep cara menerapkan andragogi, ilmu pembelajaran untuk orang dewasa. Bagaimana sebenarnya orang dewasa belajar? Ikuti yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini kira-kira topiknya apa? Bukan, topiknya khusus orang dewasa, yaitu bagaimana mendidik orang dewasa. Mendidik itu ada mendidik anak-anak yang disebut pedagogi, dan yang kedua adalah mendidik orang dewasa. Banyak para pelatih, para guru, para instruktur, para dosen yang gagal mendidik orang dewasa karena tidak memenuhi prinsip-prinsipnya dan tidak menguasai metodenya. Mendidik anak-anak atau pedagogi dengan mendidik orang dewasa itu berbeda gaya. Nah, kali ini kita akan masuk ke bagaimana mendidik orang dewasa. Ikuti yang satu ini. Andragogi adalah pelibatan belajar terhadap orang dewasa. Proses pendidikan yang dilakukan untuk perubahan orang dewasa. Dari belum bisa menjadi bisa, dari belum tahu menjadi tahu, dan dari belum mengerti menjadi mengerti, yang pada akhirnya orang dewasa itu dapat memproduksi atas dasar dirinya. Itulah andragogi. Ada beberapa azas yang harus diikuti oleh pendidikan orang dewasa. Azas itu adalah apa yang dia dengar, dia ingat, apa yang dia lihat, dia tahu, tetapi apa yang dia lakukan, dia akan bisa. Maka belajar yang paling bagus bagi orang dewasa adalah melakukan. Sekali lagi, melakukan. Mengapa? Kalau hanya mendengarkan guru ceramah 3 bulan, setelah itu lupa. Kalau hanya diberi poster, gambar-gambar 6 bulan, dia tahu, setelah itu tidak bisa melakukan. Tetapi kalau praktek-praktek langsung, dia pasti bisa melakukan, selamanya dia bisa. Nah, itulah andragogi. Dan andragogi itu ada 3 yang harus diperhatikan. 3 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah harga diri. Dalam proses pembelajaran harus ada harga diri bagi peserta. Mengapa? Karena peserta itu tidak mau dikatakan tidak bisa meskipun dia tidak bisa. Tidak mau dikatakan tidak mampu meskipun dia tidak mampu. Tidak mau dibodohkan, tidak mau diolok-olok karena dia sudah punya harga diri. Maka prinsip pertama adalah harga diri. Yang kedua adalah pembuktian. Orang dewasa sudah tidak mau teori-teori. Yang penting bukti. Yang penting bukti. Yang penting bukti. Nah, prinsip yang ketiga, dia melakukan. Saya harus melakukan sendiri supaya saya tahu saya mampu atau tidak. Saya tidak mau hanya menonton, saya akan praktek. Jadi yang pertama harga diri, yang kedua adalah pembuktian, yang ketiga praktek. 3 ini yang harus diperhatikan. Lalu bagaimana unsur-unsurnya? Unsurnya berikut ini. Aspek apa yang harus muncul dalam andragogi? Ada aspek yang wajib diperhatikan dalam pembelajaran untuk orang dewasa. Aspek itu yang pertama, suasananya harus menyenangkan. Orang tua, orang dewasa, dia akan suka belajar jika suasananya menyenangkan. Suasana menyenangkan itu suasana yang digemari oleh mereka, akrab dengan mereka, dan tidak merasa dia belajar seperti anak kecil. Suasananya harus menyenangkan. Menyenangkan itu
bisa diwujudkan dalam tata ruangnya, bisa diwujudkan dalam fasilitator dalam mengendalikan kelas dengan riang, dan mereka saling akrab satu dengan yang lainnya. Jadi aspek pertama, komponen pertama adalah menyenangkan. Komponen kedua, pengalaman lebih bagus. Jadi adakan pengalaman. Pengalaman itu berupa praktek langsung, berupa permainan, dan sebagainya. Dia suka dengan pengalaman. Kemudian yang ketiga itu jadikan dia sebagai subjek. Pelaku belajarnya adalah dia sendiri, karena dia suka dihargai, suka diberi peran, maka dia sebagai subjek. Guru, pelatih, atau instruktur, dia sebagai fasilitator. Kemudian yang keempat, aspek atau komponen yang wajib ada adalah ada manusiawi, kelompok. Dia bekerja sama dengan teman-teman lainnya, karena dengan bekerja sama itu dia akan menutupi rasa malunya, dia akan menutupi rasa tidak bisanya, terdorong oleh kelompoknya. Kemudian komponen penghargaan, hargai anak-anak ini, hargai peserta ini, hargai orang dewasa ini. Dengan dihargai, dia akan membuat loncatan belajar yang sangat bagus. Kemudian yang terakhir, tentu semuanya betul-betul terjadi dalam suasana yang tidak diinginkan tetapi diinginkan. Praktek tetapi dalam bentuk tidak praktek. Itu yang namanya belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa, tapi sebenarnya dia belajar. Seolah-olah tidak ada ilmu yang dia dapat, tapi sebenarnya ilmu. Dan itulah yang namanya refleksi atau renungan. Orang dewasa suka sekali dengan simbol, suka sekali dengan renungan. Maka tiap sesi adakan refleksi lewat simbol-simbol. Itu komponen yang diperhatikan dalam pendidikan orang dewasa. Lalu metode apa saja yang diperlukan? Berikut ini metodenya. Andragogi ini awal mulanya digagas oleh Alexander Kauf 1833 dari Jerman. Ketika itu Alexander Kauf kesulitan mengajarkan bahasa kepada masyarakat luas, karena susah sekali memahamkan, membisahkan mereka, sehingga ditemukan cara bahwa ada keterlibatan langsung dari pembelajar. Dan apa saja metodenya? Metode yang cocok untuk andragogi adalah pertama, pemecahan kasus, pemecahan masalah. Jadi pembelajarannya harus berbasis masalah. Beri peserta masalah-masalah yang dia sendiri nanti akan mengungkapkan masalahnya, dan dia akan suka untuk memecahkan masalah, karena pemecahan masalah ini bagian dari mengangkat harga diri. Yang kedua, berbasis proyek. Berilah mereka proyek-proyek yang akan dikerjakan sendiri, entah itu proyek tertulis, entah itu proyek praktek, entah itu proyek apapun yang akan ditunjukkan. Benar salah urusan nanti, yang penting ketika dia sudah melakukan proyek, ada hasil yang dia suguhkan, itu sebagai wujud penghargaan. Harga dirinya akan naik, fasilitator tinggal memberi motivasi. Yang ketiga, studi wisata. Orang dewasa suka sekali belajar sambil wisata. Dia berwisata tetapi sebenarnya belajar. Jadi studi wisata ini sangat cocok untuk pendidikan bagi orang dewasa. Yang keempat, itu bermain peran. Orang dewasa suka sekali bermain peran. Jadi adakan permainan peran dalam pelatihan orang dewasa. Di kelas-kelas itu ada permainan peran. Yang kelima, belajar berkelompok. Jadi berangkat dari kelompok, entah itu pola jigsaw, entah itu pola STAD, entah itu pola perputaran kelompok, suka sekali dengan berkelompok. Yang berikutnya,
itu dengan asosiasi identik. Jadi peserta suka sekali dengan diasosiasikan tapi identik. Jadi tidak dirupakan peserta tetapi namanya diganti di tempat lain, orang lain, dan buat dalam bentuk cerita. Dia suka sekali dengan cerita-cerita itu. Kemudian yang keenam itu praktek langsung. Adakan praktek-praktek langsung. Praktek langsung sangat disukai oleh peserta. Jadi pengalaman lapangan itu menyenangkan bagi peserta. Yang ketujuh, adakan permainan, game. Jadi sesuatu yang sebenarnya dibungkus dengan game, sehingga peserta bisa menemukan dirinya sendiri dalam game itu. Game itu bisa game di kelas maupun game di lapangan. Tentu ada alat-alat yang diperlukan dalam game ini, tidak apa-apa. Orang dewasa suka dengan game. Kemudian model pembuktian. Jadi fasilitator memberikan bukti pada sesuatu, itu biasanya kunjungan ke tempat-tempat tertentu pada orang yang sudah berhasil, itu suka sekali. Orang dewasa perlu pembuktian. Kemudian perlombaan. Orang dewasa suka dengan lomba. Lomba antar kelompok, tetapi jangan sampai saling menjatuhkan. Fasilitator perlu menjaga perlombaan ini. Dan yang terakhir, metode yang cocok untuk orang dewasa adalah renungan. Karena di renungan itu ada simbol-simbol. Orang dewasa pada hakikatnya senang dengan simbol. Senang sesuatu yang dibungkus. Dia tidak mau langsung, tetapi ada simbol-simbol lewat metafora, lewat asosiasi, lewat majas, lewat simbol. Maka orang-orang dulu belajarnya lewat simbol. Simbol itu mempercepat peserta untuk belajar. Demikian metode pembelajaran orang dewasa. Selamat menerapkan, dan andragogi ini asik sekali untuk didalami. Sampai di sini, salam Kak Yan Omintang.